Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar apa yang kita dengarkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena sesungguhnya kita sebagai orang tua yang kelak akan bertanggung jawab kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika sebuah pohon yang telah besar dahannya, yang telah tinggi, dia bengkok, ya, maka akan sulit untuk diluruskan kebengkokannya. Berbeda ketika pohon tersebut masih kecil, ketika pohon tersebut masih lentur, maka kita bisa mengarahkannya. Begitu pula anak-anak kita. Ketika anak-anak kita masih kecil, biidnillahi ta'ala, ya, dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla kita bisa membiasakan adab-adab kepada anak-anak kita. Semoga ini menjadi bekal bagi kehidupan mereka kelak, karena tentunya adab itu kita butuhkan bukan hanya untuk diri kita, tetapi lebih dari itu juga untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar adab, bagaimana adab mengajarkan kepada anak-anak kita tentang izin. Nah, ini juga penting banget ya. Adab meminta izin ini sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena kalau anak-anak kita tidak kita ajarkan meminta izin terlebih dahulu, maka dia seenaknya saja, ya. Seenak saja dia masuk ke dalam rumah orang, masuk ke dalam kamar kita karena tidak tahu akan tuntunannya. Maka subhanallah, semua yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia, ya, ini sudah dijelaskan di dalam Islam. Kenapa anak-anak diajarkan di dalam Islam untuk meminta izin memasuki kamar orang tua? Karena di sini ada kemaslahatan, ya, bagi orang tua ketika dia berada di kamarnya, ya. Kalau anak meminta izin terlebih dahulu, mereka akan mendapati aman di kamarnya. Berbeda dengan ketika anak nyelonong, ya, ketika anak tidak meminta izin. Maka yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, bahwasanya di dalam kehidupan rumah itu ada etika yang harus diajarkan, ada etika yang berlaku di rumah kita. Di antaranya bahwasanya seorang anak ketika dia akan memasuki kamar orang tuanya, maka hendaklah ia meminta izin di 3 waktu. Ini diajarkan di dalam Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak kalian, baik itu laki dan wanita yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu, berarti anak-anak kita, ya. Mereka meminta izin kepada kita sebagai orang tua 3 kali dalam 1 hari. Penting ini, 3 kali dalam 1 hari seorang anak meminta izin kepada kedua orang tuanya. Yang pertama adalah min qabli salatil fajri, sebelum salat subuh, maksudnya ketika di malam hari. Maka ketika anak-anak itu akan masuki kamar orang tua, dia harus meminta izin terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, dan ketika engkau menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, maksudnya ketika orang tua sedang beristirahat di siang hari, maka anak-anak memasuki kamar orang tua dia harus meminta izin terlebih dahulu. Dan min ba'di salatil isya, dan sesudah salat isya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 waktu ini, ya, yaitu sebelum sholat subuh,
ketika orang tua menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, jadi di pertengahan hari dan sesudah sholat isya, itu aurat bagi kamu. Itu aurat bagi kita sebagai orang tua. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu. Ya, mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Itu Allah jelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, 3 waktu ini nanti teman-teman bisa lebih panjang lagi ya, menjelaskan kepada anak-anak kita, kepada ART kita ya. Ketika ada ART di rumah kita, termasuk di dalamnya kita ajarkan bahwasanya ketika memasuki kamar kita sebagai tuan rumah juga harus meminta izin di 3 waktu tersebut. Karena 3 waktu ini adalah waktu-waktu di mana biasanya orang tua itu tersingkap auratnya. Ya. Bahkan para pelayan di zaman dahulu ya, pelayannya Imam Malik, pelayannya Imam Ahmad, mereka juga sama, mereka diajarkan 3 waktu ini. Jadi mereka boleh ya bolak-balik membersihkan kamar kecuali 3 waktu ini. Harus meminta izin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. yakni apabila anak-anak yang sebelumnya harus meminta izin pada 3 waktu yang telah disebutkan tadi, maka apalagi mereka sudah balik ya. Jadi ini kita ajarkan kepada anak-anak kita perkara yang sangat-sangat penting. Karena kalau kita tidak pernah memberikan bimbingan ini kepada anak-anak kita, jangan salahkan kalau anak-anak kita tidak mengetahui, dia selanang-selonong ke kamar kita. Kemudian yang perlu kita ajarkan juga teman-teman kepada anak-anak kita, termasuk di dalamnya adab ya, izin ketika memasuki rumah, ya, rumah orang terutama. Ya. Ini juga penting sekali karena terkadang ya, anak-anak kita ketika kita misalnya memerintahkan anak kita untuk berkunjung ke rumah tetangga kita, misalnya ada sebuah keperluan ya, maka hendaklah kita ajarkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita, nak, ada waktu atau ada adab yang harus engkau ketahui ya. Ada adab yang harus engkau ketahui ketika engkau bertamu ke rumah orang ya. Maka di antara adabnya adalah meminta izin terlebih dahulu kepada tuan rumah ya. Meminta izin terlebih dahulu, mengucapkan salam terlebih dahulu, dan salam ketika tuan rumah sudah atau kita sudah mengucapkan salam ya, berarti itu juga tidak boleh langsung kita masuk ya. Kalau memang mau masuk, minta izin terlebih dahulu. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur. Kalau boleh saya usul ya kepada orang tua itu, kapan-kapan duduk bareng ya bersama anak-anak, apalagi anak-anaknya yang sudah berakil balik, duduk bareng pelajari surah An-Nur. Karena di situ banyak sekali adab-adab, mulai dari adab berhijab, mulai dari perintah berhijab, mulai dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang ketika memasuki rumah orang harus meminta izin, semuanya ada ya. Termasuk di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dan yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Subhanallah. Kalau anak kecil sudah diajarkan oleh orang tuanya ya, mau memasuki rumah orang harus meminta izin, maka dia sudah terbiasa nanti ketika dia dewasa, dia akan meminta izin terlebih dahulu kepada penghuni rumah ketika dia akan berkunjung. Kalau kita lihat di tengah masyarakat kita saat ini teman-teman,
apalagi kalau saya pulang ke kampung halaman saya, itu banyak ya, la haula wala quwata illa billah, orang-orang itu yang masuk ke rumah orang ya, itu selanang-selonong ya, tanpa meminta izin orang yang punya rumah ya. Bahkan ada kalanya mereka itu misalnya meminta izin pun ya, assalamualaikum, kemudian belum ada jawaban, mereka ngintip-ngintip. Nah, ini semuanya tidak boleh. Dan ini banyak terjadi. Karena mereka menganggap hal ini adalah hal yang wajar. Ketika masuk rumah orang, ya, tanpa salam, tanpa izin, masuk langsung cari tuan rumah. Biasanya kalau saya lihat itu di kampung itu, tuan rumahnya ada di dapur, masuk ya, cari tuan rumahnya. Padahal di dalam rumah tersebut mungkin ada orang yang bukan mahramnya, ya, mungkin ada orang yang sedang membuka auratnya misalnya. Itu semuanya ada dalam masyarakat kita. Maka ketika kita mengajarkan ini kepada anak-anak, harapannya kelak ketika mereka sudah dewasa, mereka paham. Mereka menjadi anak-anak yang tahu akan adab bertamu, akan adab izin. Ya. Dan bagi orang tua, dia juga harus memberikan suri tauladannya kepada anak-anak. Ketika bertamu, maka izin terlebih dahulu. Kita yang mengajarkan kepada anak-anak kita salam terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita minta izin, apakah saya boleh masuk? Ya, kalau tuan rumah sudah mempersilakan, silakan masuk. Ya, misalnya dengan bahasa kita nggak minta izin, misalnya kita salam, kemudian tuan rumah mengatakan silakan Bu masuk. Berarti itu izin, itu pertanda tuan rumah sudah mengizinkan kita untuk masuk. Walaupun kita belum mengatakan bolehkah saya masuk, ya. Tapi tuan rumah sudah mengizinkan kita masuk, berarti sudah ada izin. Dan kalau misalnya kita mengetuk pintu rumah orang, ya, maka kita jangan berdiri tepat di depan pintu. Ini juga termasuk adab yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi izin terlebih dahulu, ya. Kalau kalau tuan rumah sudah memberikan izin, dan kalau belum, tuan rumah masih di dalam, kita minggir, ya, jangan berdiri di depan pintu. Karena kalau berdiri di depan pintu, pas tuan rumah membuka pintu tersebut, yang ditakutkan misalnya ada perkara-perkara yang tidak layak untuk dipandang, ya, saat pintu terkuak. Ya, misalnya di dalam rumah tersebut ada sesuatu yang tidak layak untuk dipandang oleh tamunya misalnya, ya. Maka Rasulullah SAW itu kalau misalnya beliau mendatangi rumah orang, ya, ini didikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau tidak berdiri di depan pintu, ya. Lam yastaqbilul bab min tilqa'i wajhi. Tetapi beliau berdiri di samping kanan atau samping kiri. Kemudian beliau mengucapkan assalamualaikum, ya. Baru setelah ada ucapan salam, sudah dipersilahkan, baru kemudian memasuki rumah, ya. Dan ini teman-teman, kalau misalnya tuan rumah tidak mengizinkan kita untuk bertamu, ini juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, kalau kamu sudah ketuk pintu, ya, kamu sudah ketuk pintu, kemudian tuan rumah tidak ada, maka kembali. Jangan malah ketukannya malah lebih keras lagi, ya, jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ini di dalam surah An-Nur, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in lam tajidu fiha ahadan. Kalau kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk, ya. Hatta yu'dzana lakum, sampai kamu mendapatkan izin. Jadi kita ajarkan ke anak-anak. Nah, kalau misalnya kamu nanti bertamu, ya, atau kita bawa anak-anak kita ketika berkunjung, maka kita ketuk pintu rumah orang yang akan kita kunjungi. Kalau tidak ada izin, maka fa in qila lakum irji'u, kata Allah Subhanahu wa taala, farji'u, maka kembali saja ke rumah kita masing-masing. Huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim, ya, itu lebih bersih bagimu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Termasuk di antaranya nih teman-teman, meminta izin juga termasuk di dalamnya, ya. Ketika kita bertamu, misalnya ini kan kita sudah bisa ini, ya, pemberitahuan izin tuh bisa lewat chat misalnya di zaman kita sekarang ini.
maka bisa kita misalnya chat dulu, tanya kabar tuan rumah, assalamualaikum, tanyakan dulu bagaimana kabarnya. Kemudian bolehkah saya berkunjung ke rumahmu? Kapan waktu yang tepat untuk saya berkunjung misalnya. Itu jauh lebih baik ya daripada kita ujuk-ujuk datang ya, apa ujuk-ujuk iki. Daripada kita datang secara tiba-tiba ya. Jadi meminta izin terlebih dahulu juga bisa lewat chat sebelum kita datang ke rumah yang akan kita kunjungi, dan ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan jangan pernah memaksa tuan rumah untuk memberikan izin kepada kita. Ini tidak boleh ya. Karena terkadang ada tamu-tamu itu yang memaksa tuan rumah untuk menerima dia, mengizinkan, akhirnya tuan rumahnya tidak kepenak, tuan rumahnya tuh akhirnya mengizinkan dengan mohon maaf terpaksa ya. Dan ini juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nak, kalau misalnya anak kita mau berkunjung ke rumah kawannya, maka kita katakan kepada anak kita, nak, sudah izin belum ke kawanmu? Kalau misalnya kawannya ternyata tidak memperbolehkan anak kita untuk berkunjung misalnya, maka kita ajarkan kepada anak kita, tidak usah nak, kita tidak usah memaksa. Karena di dalam Islam itu tidak boleh kita berkunjung ke rumah kawan tanpa ada izin dari yang punya rumah ya. Subhanallah teman-teman, banyak perkara-perkara terutama meminta izin ya dari orang tua yang tidak pernah diajarkan kepada anak-anaknya ya. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting, maka hendaklah bagi siapapun orang tua yang dia memahami betul ya bagaimana adab Islam, terutama adab izin yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka bersegeralah untuk mengajarkan ini sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Karena zaman sekarang itu anak-anak muda, terutama anak-anak muda ya, mereka itu kalau berkunjung ke rumah kawannya itu seperti rumahnya sendiri ya. Masuk ke kamar orang, misalnya ke kamar tuan rumahnya, masuk seperti rumah sendiri, padahal itu adalah rumahnya orang. Maka ini kita perlu kita ajarkan, apalagi kalau misalnya anak-anaknya sudah mulai balik ya, kita ajarkan kalau berkunjung itu nak ya, ada adab-adab yang harus diperhatikan ya, termasuk adab izin. Baik. Kemudian hari ini kita akan membahas selanjutnya tentang adab mengucapkan salam. Nah, ini juga penting. Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa mengucapkan salam, dan kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Dari diri kita sebagai orang tua, kita ajarkan terlebih dahulu. Maka kalau misalnya kita sudah mengajarkan, ya misalnya kita bertemu dengan kawan kita, anak kita ada di samping kita ucapkan salam ya, dan anak kita melihatnya oh ternyata orang tuaku itu kalau berjumpa dengan kawannya ya, ia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kemudian tersenyum ya. Dan subhanallah, ini akan akan membuat anak-anak itu belajar dari kita ya. Anak-anak itu akan lebih mudah meniru apa yang ia lihat daripada apa yang kita katakan ya. Maka di antara pelajaran yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, jadilah suri tauladan bagi anak-anak kita. Ya, ketemu kawan misalnya ya, kalaupun misalnya di masa pandemi tidak bisa berjabat tangan, misalnya, apalagi sampai berpelukan ya, berpelukan pada masa pandemi ini mungkin belum memungkinkan, maka kita boleh mengucapkan salam, assalamualaikum ya. Dan mengucapkan salam kalau bisa sempurna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena ini adalah doa ya. Jangan mengucapkan salam, jangan pelit-pelit. Mengucapkan salam, assalamualaikum gitu ya misalnya. Ucapkan salam dengan sempurna, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan ya, ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan assalamualaikum, maka dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW ya. Kemudian ia duduk dan Nabi SAW mengatakan 10 ya. Kemudian datang lagi orang mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW duduk. Rasulullah mengatakan 20. Maksudnya pahalanya dapat 20. Kemudian datang lagi seorang laki-laki mengucapkan kepada Rasulullah SAW salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah SAW duduk. Dan apa yang dikatakan Rasulullah SAW? 30. Lihat, semakin sempurna salamnya, semakin banyak kita dapatkan pahalanya, Masya Allah. Dan ini kita ajarkan kepada anak-anak kita
ya. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, ini masalah mengucapkan salam ini juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Di antaranya yang harus kita ajarkan, ya, kepada anak-anak kita adalah jangan memberikan salam, ya, sebagaimana salamnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kalau mereka salam, mereka itu dengan isyarat, jadi melambaikan tangan, ya, tanpa menyertai lafaz assalamualaikum, ya, jadi mereka hanya melambaikan tangan saja, ya, isyarat. Itu orang-orang Yahudi. Menurut mereka melambaikan salam itu, melambaikan tangan itu sudah cukup untuk memberikan salam. Padahal ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang paling saya takutkan kalau anak-anak kita tidak pernah diajarkan demikian, kemudian mereka ikut-ikutan sesuatu yang viral, ya. Viral saling lambaikan tangan, ya, kemudian anak-anak kita ikut-ikutan sebagai tanda persahabatan misalnya. Padahal kalau memang anak kita punya sahabat, ya ketemu dengan sahabatnya ucapkan salam. Itu jauh lebih baik daripada melambaikan tangan. Kemudian kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bersungguh-sungguh menyebarkan salam, ya, bersungguh-sungguh. Karena kata Rasulullah SAW, ya, maukah aku tunjukkan, kata Rasulullah SAW, kepada kalian sesuatu perbuatan, subhanallah, apabila nih kita lakukan perbuatan tersebut, maka kita itu saling mencintai satu sama lain. Subhanallah, ya teman-teman. Ternyata ada obat yang Rasulullah SAW telah berikan solusi dari kebencian di antara kaum muslimin. Di antaranya kalau ingin direkatkan lagi rasa cintanya, maka kata Rasulullah SAW, afsus salamu bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, ketika kita bertemu, maka kita ucapkan salam. Ya. Bahkan kepada anak-anak kecil, ya, kalau kita ketemu nih orang dewasa ketemu anak-anak kecil, siapapun dia, misalnya, ya, bukan anak-anak kita, ya, ketemu di jalan, kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka anak-anak bisa melihat, oh ternyata orang dewasa tidak gengsi mengucapkan salam. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi Anas bin Malik, ketika itu beliau pernah menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati beberapa anak kecil, kemudian Rasulullah SAW memberikan salam. Subhanallah, dan ini adalah akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak usah kita gengsi untuk mengucapkan salam kepada anak-anak, karena ini merupakan pembelajaran bagi anak-anak kita. Subhanallah. Dan ketika seseorang dia berjalan, ya, melihat ada orang-orang duduk, maka ucapkan salam. Ya. Ucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Ya. Dan perkara ini juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena pentingnya adab dalam mengucapkan salam ini sangat luar biasa. Dan kita sebagai orang tua harus berilmu terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak berilmu, apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita? Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita ya keutamaan menebarkan salam agar kita saling diberikan rasa cinta oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan Rasulullah SAW mengabarkan nih, di antara kebiasaan atau di antara ciri penghuni surga itu mereka itu senang mengucapkan salam. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata Rasulullah SAW, a'budur rahman wa at'imut ta'am wa absus salam tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasulullah SAW, sembahlah ar-Rahman, berikanlah makan kepada yang membutuhkan, tebarkanlah salam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Dan kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, kalau kita mengucapkan salam, ini juga penting teman-teman, maka dijawab salamnya. Atau kalau anak kita mengucapkan salam kepada kita, maka kita jawab salam mereka. Ini bentuk pengajaran kepada anak-anak kita. Jadi kalau anak kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummi, kita katakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ibni, ya binti, ya bunayya. Kita ajarkan itu. Ya.
Karena ini akan masuk dalam benak anak-anak kita, oh ternyata kalau kita mengucapkan salam maka hendaklah dijawab ya oleh orang lain, dan kalau orang lain mengucapkan salam hendaklah dijawab oleh kita. Ya, Masya Allah. Kalaupun misalnya salam kita ketika kita masuk rumah, ya ini juga penting, ketika masuk rumah kita mengucapkan salam dan dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Ya, kita masuk rumah kita ucapkan salam, kalau tidak ada yang membalas maka akan dibalas oleh malaikat. Ya, doa-doa kita akan dibalas oleh malaikat untuk orang yang mengucapkan salam. Dan ini semuanya adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mengucapkan salam ketika memasuki rumah. Ya. Ketika memasuki rumah, kita ajarkan juga mengucapkan salam untuk kepada anak-anak kita. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nur. An-Nur lagi. Ya, subhanallah. Jadi banyak perkara-perkara teman-teman, terutama perkara-perkara adab ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam surah An-Nur. Kalau bisa ya, mungkin ada sesi tadabbur ya, tadabbur surah An-Nur dari ayat awal sampai akhir. Anak-anak duduk ya, terutama yang sudah bisa mencerna pelajaran ya, ajarkan. Masya Allah, ini bagus banget ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nur, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu masuki suatu rumah, maka hendaklah engkau berikan salam kepada penghuni rumah tersebut. Dan ini adalah ketetapan yang telah Allah tetapkan. Ya, subhanallah. Kan kadang ada tuh orang tua yang kalau mau masuk rumah aja. Ya, lenggang kangkung tanpa mengucapkan salam. Maka jangan heran kalau anak-anaknya ternyata menjadi anak-anak yang demikian. Masuk rumah, asal masuk rumah, nggak terdengar ya ucapan salamnya, dia asal nyelonong. Baru kemudian orang tua berpikir, nah, kenapa nggak salam? Ya, padahal dia belajar dari orang tuanya. Ya, subhanallah. Dan termasuk di dalamnya juga teman-teman, kita ajarkan kepada anak-anak kita kalau kita sedang naik kendaraan ya, maka kita yang mengucapkan salam terlebih dahulu bagi orang yang berjalan kaki. Misalnya kita sedang naik sepeda misalnya. Kan kalau naik mobil kan atau naik motor kan kebut ya biasanya. Misalnya ada orang jalan kaki kan enggak terdengar salam kita. Tapi kalau kita lagi naik sepeda ya, alhamdulillah kalau di sini masih banyak sepeda. Kemudian kita lihat ada orang sedang duduk, sedang berjalan, maka kita ucapkan sama anak-anak lagi sepedaan, lagi ngepitan bareng, kita katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, Bu. Maka anak kita bisa melihatnya, bisa mencontohnya. Ya. Kalau kita sedang berjalan kaki, sedang jalan-jalan ya, jalan kaki, kemudian lihat ada orang-orang yang sedang duduk, kita ucapkan salam, dan itu semuanya akan dilihat oleh anak kita. Kalau kita sedikit, kita hanya bersama anak kita, misalnya 3 orang, 4 orang. Kemudian kita lihat lagi ada rombongan bapak-bapak lagi kumpul misalnya. Maka seorang ayah hendaklah dia mengucapkan salam terlebih dahulu untuk mencontohkan anak-anaknya. Ya, mencontohkan yang sedikit itu, yang sedikit itu mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Ya. Dan ini semuanya akan membekas dalam diri anak-anak kita. Termasuk di dalamnya teman-teman, kalau misalnya kita sedang atau ingin memasuki sebuah majelis, dan misalnya majelis itu belum dimulai, majelis ilmu misalnya, maka kita boleh mengucapkan salam, ya, boleh mengucapkan salam. Kecuali kalau misalnya majelis ilmu itu sudah dimulai, berarti kita tidak ada kesempatan untuk mengucapkan salam kepada orang yang sudah duduk di majelis tersebut. Taib. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah, ya, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Oh iya, ada yang terlupa. Termasuk di dalamnya teman-teman, anak-anak yang dia belum menikah, ya, maka hendaklah juga meminta izin kepada orang tuanya ketika dia mau keluar, ya, mau keluar rumah, itu meminta izin, memberitahu. Bu, ya, ayah, ibu, saya mau keluar rumah, mau minta izin keluar rumah. Subhanallah, anak-anak ya, yang dia memiliki orang tua yang tahu akan etika, ya, maka anak-anak ini ketika keluar rumah pun dia akan izin kepada kedua orang tuanya, ya, akan baik-baik.
berkata kepada kedua orang tuanya, jelaskan kemana perginya, ya, meminta doa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya di luar, ya, subhanallah. Dan ketika pulang rumah pun dia mengucapkan salam, menemui kedua orang tuanya, mengatakan bahwasanya saya telah datang. Karena banyak anak-anak zaman sekarang, ibu-ibu, yang keluar rumah tuh asal keluar. Ya, orang tuanya sampai mencari-cari di mana, dikiranya hilang. Ya, anaknya dikiranya hilang, nggak pulang-pulang. Padahal ternyata dia main bersama kawan-kawannya. Pulang nggak tahu waktu, ya, pulang sudah larut malam. Ya. Terutama anak-anak laki-laki, pulang sudah larut malam, kemudian tanpa mengetuk rumah, ya, tiba-tiba menjegul ada di kamarnya misalnya. Ya, ini semuanya perkara-perkara yang kita temui di zaman sekarang. Maka sebelum nasi menjadi bubur, ya, kita perlu mendidik anak-anak kita bagaimana mereka meminta izin ketika mereka memasuki rumah orang ataupun ketika mereka berada di rumah kita, terutama memasuki kamar kita sebagai orang tua, bagaimana mereka tahu mengucapkan salam, ya. Ada ketentuan-ketentuan yang diajarkan di dalam Islam, itu semuanya kita ajarkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya sebagai orang tua untuk bisa membimbing anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah, jika ada yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.